Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah hama ba'an altaqi ma'i fauji mawasidik fi hadhihi fursati tsaminah ismahuliana an ulkiyalakum maqalati yani alama bahas pada bab 2 yaitu pengertian tata bahasa generatif transformasional. Jadi untuk memahami pengertian tata bahasa generatif transformasional atau TGT yang sering disebut, maka perlu kita ketahui dua hal yang berkaitan dengan tersebut. Itu yang pertama, pengertian tata bahasa itu sendiri. Bahasa telah banyak dikemukakan orang dengan istilah yang berbeda-beda, tetapi masih dengan maksud yang sama. Misalnya gramatikal, jalan bahasa, kaidah bahasa, ilmu syaraf, dan lain sebagainya. Adapun kaidah-kaidah suatu bahasa itu diperoleh atas dasar penganalisisan peneliti bahasa terhadap peristiwa bahasa yang berulang-ulang dan merupakan suatu sistem. Jadi suatu sistem yang mengatur suatu kebahasaan. Oleh sebab itu, menurut Slamet Mulyana menegaskan bahwa tata bahasa merupakan gambaran atau wujud peristiwa bahasa. Istilah tata bahasa di sini meliputi dua pengertian, yaitu tata bahasa sebagai suatu ilmu yang dipelajari untuk menambah ilmu pengetahuan ketatabahasaan dan tata bahasa sebagai suatu kaidah dalam pemakaian bahasa agar dapat mengekspresikan sesuatu dengan mudah supaya informasi yang disampaikan kepada orang lain dapat tersampaikan. Kemudian menurut Chomsky, tata bahasa merupakan seperangkat kaidah yang terbatas jumlahnya. Terbatas tetapi sudah mampu menghasilkan kalimat-kalimat yang tak terbatas jumlahnya. Dan betul saja, untuk itu tata bahasa harus disusun atas dasar teori linguistik bahasa yang bersangkutan, dan tata bahasa itu harus memenuhi dua syarat pokok, yaitu kalimat-kalimat yang dihasilkan harus dapat diterima oleh pemakai bahasa yang bersangkutan, dan tata bahasa itu harus disusun sedemikian rupa sehingga susunan dari tata bahasa tersebut dapat dipergunakan oleh masyarakat luas atau oleh kalangan luas. Jadi untuk dasar-dasar tata bahasa generatif transformasional tidak berdasarkan gejala bahasa tertentu. Di samping itu, menurut Abbas mengemukakan bahwa tata bahasa yang baik harus mengandung kriteria formal, eksplisit, umum, praktek, dan ekonomis. Kemudian pengertian generatif transformasi. Kata generatif berasal dari kata generat yang dapat berarti menghasilkan, menjadikan, atau menerbitkan, dan juga membangkitkan. Menurut Parera menjelaskan bahwa istilah generatif tersebut memiliki makna produktif dan kreatif bahasa. Seperangkat kaidah yang berkemampuan digunakan untuk menganalisis struktur bahasa atau kalimat yang tak terbatas jumlahnya dapat pula disebut generatif. Sementara itu, kata transform dapat diartikan berupa mengubah bentuk dari bentuk dasar ke bentuk yang lainnya, dari bentuk luarnya atau permukaan ataupun juga bentuk dalamnya. Jadi istilah generatif transformasi berarti membangkitkan dan mengubah suatu bentuk kebahasaan sehingga menimbulkan suatu bentuk yang lain atau suatu bentuk yang baru. Hal ini berarti bentuk yang baru itu sebelumnya tidak ada. Jadi berdasarkan kedua pengertian istilah di atas tadi, bahwa yang dimaksud tata bahasa generatif transformasional di sini adalah tata bahasa yang mempelajari dan mendeskripsikan atau menjelaskan perubahan-perubahan bentuk kebahasaan dari pola dasar atau dari pola satu ke pola yang lainnya dengan menggunakan simbol-simbol dalam pendeskripsiannya atau dalam penyampaiannya. Adapun dalam hal ini perlu diketahui bahwa proses transformasi tidak hanya dapat terjadi pada sintaksis, tetapi dapat terjadi pula dalam taraf fonologi, morfologi, bahkan mungkin pada tingkat semantik. Nah, mungkin hatta huna kalami aku syukrun katsiran ala husni istimaikum wa ihtimamikum atumikum alafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.